Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin habibina. Ya sayyidis salatu wassalamu alaika ya raufu ya rahimu. Wal ali qad usri'atil hawaiju bikal hudar ridal fudukhul farju. Antal musyafa'a syafi'u syfa'lana indal karimi abadan wa rabbina. Ya rahmatan lil alamin wat tamam wal khairu minka wan najah wassalam. Ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma'a salamihi. Dallat wa dallat khilati fi baldati khudh biyadi ya sayyidi wal ummati amma ba'du. Para alim, para ulama, para kiai yang kami taati fatwa-fatwanya, Imam Masjid Syekh Syahul Hamid yang dimuliakan Allah, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat, rahmat, hidayah serta inayahnya yang telah diberikan kepada kita bersama. Terlihat sampai detik ini kita masih diberikan nikmat sehat jasmaniah dan rohaniah kita, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan langkah kaki kita mulai kita melangkah dari pintu rumah kita sampai masjid ini dicatat ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sanjungan shalawat salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihimus salatu wassalamu ala alihi wa ashabihim. Kita sampaikan salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan kepada para sultanul awliya, kepada para wali-wali Allah, dan kepada para seluruh kekasih Allah. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Amin 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 ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sudah ada dengan saya Pak Dewarto aja yang sudah kenal saya. Sebenarnya sebelumnya Pak Ustadz Nasri yang sering ngisi di sini ya Pak ya. Bolehlah untuk sekedar perkenalkan nama saya Yudianto. Tempat tanggal lahir saya Pacitan tahun 1969. Jadi satu daerah dengan Pak Heri Pak Soeharto ya. Sering ketemu di PBB Paguyuban warga Pacitan. Cuma bedanya kalau beliau aktif di Paguyuban, saya kurang aktif di Paguyuban. Istri saya 1, anak saya 3, cucu saya 1, kerja saya di SMK Negeri 1 Batam sebagai pesuruh atau penjaga sekolah di SMK Negeri 1 Batam. Mungkin itu saja perkenalan yang dapat saya sampaikan. Oh ya, saya juga insya Allah sebagai Imam Masjid Al Jihad
Perumahan Putri 7 Kecamatan Batu Haji, dan juga pengurus Persatuan Mubalik Kota Batam Kecamatan Batu Haji. Kebetulan saya bendaharanya PMB Batu Haji. Demikian perkenalan yang singkat ini, mudah-mudahan di suatu saat atau nanti umpamanya ketemu di jalan saya lupa mengingat wajah-wajah bapak-bapak sekalian, kalau ditegur biar jangan dikatakan bahwa saya jadi sombong ya bapak-bapak sekalian ya, mohon maafnya sebesar-besarnya. Hadirin pada jamaah yang dimuliakan Allah, pada subuh yang mulia ini sedikit saya akan mengulas tentang keutamaan saling memaafkan ataupun keutamaan silaturahim. Kenapa saya sampaikan ini? Mungkin banyak dari kita yang keras hati ketika kita punya kesalahan dengan orang lain, walaupun kesalahan itu cuma sedikit saja, mungkin akan susah untuk memaafkan. Padahal Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan di dalam sabdanya, la yu'ayyidallahi sab'ina dhanban fima bainaka wa bainallahi ahwanu min an talqallahi bi dhanbin wahidin fima bainaka wa baina ibadihi. Bahwasanya menghadapmu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa 70 dosa atau kesalahan yang terjadi di antaramu dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah lebih ringan daripada menghadapmu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa segelintir dosa yang terjadi dengan sesamamu. Ini keutamaan saling memaafkan Bapak sekalian. Jadi kesalahan kita ketika kita meninggal dunia dengan membawa 70 dosa dan kesalahan yang terjadi dengan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu masih dianggap ringan daripada meninggal kita dengan membawa segelintir dosa yang terjadi dengan sesama kita. Ini keutamaan saling memaafkan. Oleh karena itu dianjurkan kita untuk saling memaafkan. Kebetulan kita habis Idul Fitri. Ada juga yang mengatakan, apakah memaafkan cuma di hari raya Idul Fitri saja? Tidak. Bahkan kita setiap habis sholat disuruh salam-salaman, itu juga salah satu kita saling memaafkan. Kenapa kita sekarang habis sholat jarang yang salam-salaman? Karena kemarin gara-gara COVID-19, situlah kita sudah mulai mengurangi salam-salaman kita karena adanya COVID-19. Tetapi ketika kita berjumpa dimanapun, usaha kita untuk selalu berjabat tangan. Gimana kabar sehat? Alhamdulillah. Saling memaafkan adalah sangat utama dan sangat mulia. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi bahwasanya meninggal kita dengan membawa 70 dosa dan kesalahan yang terjadi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala masih dianggap ringan daripada kita meninggal dunia dengan membawa dosa yang cuma segelintir dengan sesama kita. Ini hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah mengingatkan lagi dalam hadisnya, "Adz-dzulmu thalathatun. Al-awwalu dzulmun la yaghfirullahu wa huwa syirkun. As-tsani dzulmun la yaghfirullahu wa huwa dzulmun nasi ba'dihim li ba'din. As-tsalitsu dzulmun la ya'bahullahu wa huwa dzulmul 'abdi nafsahu wa baina rabbih." Adz-dzulmu thalathatun, bahwa penyalahgunaan hak atau kezaliman atau kesalahan itu terbagi menjadi 3 bagian. Rasulullah, apa saja itu? Al-awwal, yang pertama, dzulmun la yaghfirullahu wa huwa syirkun, penyalahgunaan hak atau kezaliman yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala atau
Zulmun la yaghfirullahu wa huwa syirk. Penyalahgunaan hak atau dosa yang tidak bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyekutukan Allah atau asyirku billah. Asani, yang kedua, zulmun la yaghfirullahu wa huwa zulmun nasi ba'dihim li ba'd. Penyalahgunaan hak yang tak tertinggal, artinya walaupun sampai di hari kiamat nanti tetap akan dituntut kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yakni hablum minan nas. Penyalahgunaan hak yang terjadi di antara sesama kita sebelum kita meminta halalnya, memohon maafnya saat ini juga. Jadi yang dikatakan oleh Rasulullah di awal tadi bahwa memang benar ketika kita meninggal dunia dengan membawa 70 dosa dan kesalahan yang terjadi di antara kita dengan Allah, masih dianggap ringan daripada menghadap kita, meninggal kita dengan membawa segelintir dosa yang terjadi dengan sesama kita. Dzulmun la yaghfirullahu wa huwa dzulmun nasi ba'dihim li ba'd. Sampai nanti di hadapan Allah sebelum kita meminta maaf akan tetap tercatat di sana. As-salisu, dan yang ketiga, dzulmun la ya'badullahu wa huwa dzulmul 'abdi nafsahu wa baina rabbih, yaitu penyalahgunaan hak yang tak diperdulikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang mudah diampuni jika yang bersangkutan mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu penyalahgunaan hak antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesalahan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan diperdulikan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita mau bertaubat, artinya dengan taubatan nasuha. Jadi tiga hal yang disampaikan oleh Rasulullah ini adalah bahwa keutamaan kita untuk saling memaafkan. Yang pertama tadi, penyalahgunaan hak atau kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah, yaitu asyirku billah, menduakan Allah. Yang kedua, penyalahgunaan hak atau kezaliman yang terjadi di antara kita sebelum kita saling memaafkan, maka tetap akan dituntut sampai hari kiamat nanti. Makanya sekarang sangat canggih ada media komunikasi, media sosial. Jika kita tidak mampu atau tidak bisa berjabat tangan karena berjauhan, dan kita menyadari ada kesalahan di antara kita, maka kirimkanlah WhatsApp, WA, SMS. Itu sudah menjadi lantaran kita saling memaafkan. Jangan jadi orang yang keras hati, tidak mau saling memaafkan. Dan yang ketiganya yakni kesalahan atau penyalahgunaan atau kezaliman yang tidak diperdulikan oleh Allah Subhanahu wa taala jika yang bersangkutan mau bertaubat, yakni kesalahan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap saja aturannya yaitu kita dianjurkan untuk taubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah Bapak-bapak beberapa keutamaan kita saling memaafkan. Jadi di dalam kita bertetangga, di dalam kita hidup di lingkungan masyarakat, untuk selalu berhati-hati, jangan sampai terpeleset omongan kita, jangan sampai nanti mulut kita tidak bisa dirit oleh kita. Supaya apa? Supaya ibadah kita jadi ibadah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi benar-benar ibadah yang terbaik, terutama di dalam hal silaturahmi. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, hanya itu sedikit yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini manfaatnya banyak sekali bagi bapak-bapak maupun ibu-ibu sekalian, dan mudah-mudahan hal yang saya sampaikan ini benar-benar kita perhatikan sebagai pedoman hidup kita sehari-hari, sebagai upaya kehati-hatian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, khususnya di dalam melaksanakan ubudiyah di dalam dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Segala kekhilafan mohon dimaafkan. Wallahu
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaga.